Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Al-mukarram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Wabil khusus pada sahibil majlis al-mubarak Bapak Jumri Sakalwarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan yang insyaallah kita baca kitab kami At-Tughyan. Salawat dan salam salawatullah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat hingga yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Astahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turham. Bagian daripada cabang iman tak menyempurnakan iman. Masuk pada al-ihsan ilal abawain, berbuat baik ilal abawain kepada dua orang tua. Maknanya kita hidup ini agar supaya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada agama kita sempurna. Al-ihsanu ilal abawain, berbuat baik ilal abawain kepada dua orang tua. Berbuat baik dengan mana? Secara umum bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan mana membantu. Artinya di dalam ahwal kata ada menyebabkan orang tua kita tadi perbuatan kayak itu juga. Kemudian berlebihan kita kalau membantu orang tua, termasuk dalam makna al-ihsan. Kemudian setelah orang tua ada lagi kita berbuat baiknya bisa dengan makna doa, mendoakan orang tua, sama al-istighfar, mintakan ampun, bisa makna menghubungkan kembali orang-orang yang kenal kepada orang tua kita, bahasanya kekawanan orang tua kita, termasuk juga makna di dalam al-ihsan, berbuat baik. Jadi tidak hanya sekadar kasih khusus kepada dua ibu bapak, bisa kita kembali menyambung silaturahim pada kawan-kawan sidin, itu termasuk ya di dalam makna berbuat baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan.
kamu menyembah Allah, menyembah tauhid, beriman. La tusyriku bihi syai'a, jangan sampai di dalam hati ada keyakinan Allah bersekutu dengan sesuatu, baik apa aja termasuk diri kita. Jangan sampai Allah bersekutu. Allah jangan berisi sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Yang lain ada berisi. Allah jangan wujud sifatnya ada, yang lain kada berisi wujud, tidak ada sekutu. Yang lain diwujudkan, diadakan. Allah yang ada, yang lain diadakan. Allah yang kuasa, yang lain diulahnya. Kada lain namanya sekutu, mulai kepada alam mana dari di atasnya atau yang di bawah langit, isinya malaikat dan seluruhnya, semuanya itu kada berisi. Terus sangat dijaga itu untuk memasukkan kita mana di dalam ridha Allah. Satu itu aja, jangan bersekutu. Baik makna syirik khafi, syirik yang tersembunyi, atau syirik zahir. Nah, kita bicarakan wabil walidain ihsan, ini dasar daripada pengarang mengatakan bahwa dan dengan dua ibu bapa ihsan adalah kamu berbuat baik. Kalau secara jahil kita berpikir panjang kali kita bisa berbuat baik dengan orang tua itu kalau sudah kita menganjak dewasa, ada berisi pekerjaan lah bahasanya. Kalau lagi halus ya orang tua ya semua, lagi sampai remaja aja orang tua. Artinya kalau dihitung itu sangat sedikit waktunya. Ya kalau orang tua kita umurnya panjang, kalau kada panjang berapa tahun aja. Anak berbuat baiknya itu jadi sangat pentingnya kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup. Ada satu matanya berbuat baik beberapa waktu. Tadi bisa dengan perkataan baik, bisa dengan perbuatan baik, bisa dengan makna membantu. Qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas salah was sadaqah was shaum wal haji wal umrah wa jihad fisabilillah. Bermula berbuat baik, kita berbakti kepada dua orang tua itu lebih afdal daripada salat sunnah, ibadah sunnah, puasa sunnah, haji, umrah, jihad fisabilillah. Sangat kerasnya agama kita mendidik kita. Sembahyang itu paling afdal ibadah dari seluruh ibadah badan. Iya, afdal berbakti kepada orang tua. Keganalan pahalanya. Salah tadi, sembahyang itu kalah. Sedekah kalah, puasa kalah, juga haji kalah, umrah kalah, jihad fisabilillah, perang nyawa ya kalah aja juga. Tetap birrul walidain afdalun. Berbuat baik kepada dua orang tua itu lebih afdal. Ini kalau orang mau mencari tentang amaliyah, apa yang paling pembagusnya di dalam hidup di waktu sempurna keluarga, yaitu berbuat baik kepada dua orang tua. Dari orang tua kita masih gagah atau sudah tua, ada gagah lagi, apalagi yang kayak itu.
Ada daya yang melebihi itu. Artinya apa yang dicari? Amalia itu. Ada yang melebihi dari itu. Sangat besar maknanya seseorang untuk jalan masuk ke dalam surga di waktu orang tuanya masih hidup. Karena di situ letak surga. Ridha Allah pada ridha dua orang tuanya masuk surga. Kalau sudah meninggal kan kada kawan lagi. Hanya kita bisa berdoa, berbuat baktinya, bisa bersedekah. Makna dari bahwa setahun sekali juga, asalkan tidak artinya setahun itu 360 hari. Sekali sehari aja berdua arwah 2 haul 359 kalender. Untung juga ada kata haul, artinya kayak memperingati hari wafat orang tua. Itu masuk dalam makna birrul walidain bil walidaini ihsana, dengan dua orang tua berbuat baik, masuk di situ. Cuma lorong ke surga itu sudah di waktu sidin hidup, jadi kan sudah wafat tuh bab lorong ke surga hilang. Hanya kita dapat ampunan Allah, ampunan Allah, balasan daripada kita berbuat baik kepada orang tua. Artinya sangat beruntung masih hidup, sudah menikah, apalagi kita tinggal sudah jalur yang mudah. Kalimahnya amaliyahnya sangat mudah. Kalau kita berlebihan dibantu. Berkata dengan baik, berbuat dengan baik, kan tidak ada susahnya. Allah sallallahu ala ahadin ja'ala yatasada bisraya jalali walidayhi idza kana muslimain fayaqum li walidayhi ajrah yakun lahu mithla ujuri ma min gai ayam qasa min ujuri ma syai'un. Tidak ada sesuatu kepada seseorang apabila ia mau menghendaki bersedekah, lebih afdal bersedekah kepada dua orang tua apabila syaratnya keduanya orangnya muslim. Maka jadilah oleh Rasulullah pahala dua orang tua atau kepada anaknya juga. Bersedekah diniatakan untuk orang tua, dijulung ke orang tua. Maka jadilah baginya seumpama pahala keduanya daripada kemudian dikurangi daripada pahala keduanya sesuatu. Orang tadi kan anaknya berniat hendak bersedekah, jadi Rasulullah terbagus kepada orang tuanya. Tapi lain zakat, zakat kada boleh kepada orang tua. Zakatnya itu ada boleh kepada yang wajib nafkah. Orang tua kepada anak wajib nafkah. Anaknya amalnya susah kan orang tuanya wajib menafkahi. Sebaliknya kayak itu juga. Orang tuanya susah wajib kepada anaknya memberi nafkah. Bantu lalu diberi zakat kada boleh. Harus orang yang kada wajib nafkah. Lalu seseorang itu hendak bersedekah, sedekah sunat berarti itu anaknya bersedekah yang dapat pahala berdahulu orang tua. Karena jika kada ada orang tuanya, saya anaknya itu kada ada juga. Sehingga lalu apa yang mengalirlah kepada orang tua. Waladin saleh itu yaitu pahalanya ke orang tua, bersedekahnya pulang kepada orang tuanya.
Itu yang terbaik oleh Rasulullah. Sehingga pahala yang didapat oleh orang tua sebab anaknya bersedekah, kemudian pahala anak bersedekah kepada orang tuanya, itu seluruhnya terhimpun kepada anaknya. Orang tuanya dapat pahala, anaknya dapat pahala dua. Orang tuanya kan dua, dapat pahala yang dari abah, dapat pahala dari umat, tiga dilipatnya, dapat pahala sedekah. Allah kadang mengurangi masing-masing itu dengan kemurahan Allah. Si anak bersedekah orang tua dapat berdahulu pahala bersedekah anak, kemudian mengalahkan sedekah itu kepada orang tuanya. Maka si anak tadi dapat pahala sedekah dua, abahnya orang tuanya, dan dapat pahala nang dari orang tuanya itu pula. Kalau tiga dapat pahala sedekah. Dengan kemurahan Allah, kalau mengenang dari orang tua diambil, dari abah diambil, kada masing-masing tak banyak anak tadi. Nah, masuk di situ pulang tambahannya bahwa anaknya itu birru, artinya berbuat baik kepada orang tuanya. Kadang alih artinya itu amaliyahnya itu kalah nang orang sembahyang sunat bermalaman kalah, puasa sunnah seharian kalah aja, haji umrah ya tabilah kalah, dapat ibadah. Kamu dah sekali dan kada diterima karena bagaimana? Mau dari ya orang tuanya juga. Kita ngasih itu kada ada kita pujinya, kemana kita puji orang tua saudara. Sebaliknya kayak itu juga begitu orang tua membantu anaknya kada ada dia, apa anak saudara kada payah. Itu jadi sangat istimewa. Hapus dari kata makna makhluk itu kada ada. Kayak jiwa kita aja satu. Ada jahir ini. Karena pada jahir syariatnya kita kan tadi berbicara tentang hakikat. Sudah kita beritahu bahwa kita kemana aja kita tinggal, mana abawain dua orang tua. Orang tua dia tertinggal juga orang tuanya terus sampai habisannya ada tuh Adam kan. Cuma silsilahnya terputus. Seluruh silsilah dan sampai ke Adam itu terputus. Ada. Sehingga lalu agak lemahlah silsilah Rasulullah sampai ke Adam. Dan Rasulullah kada membenarkan. Cuma boleh aja. Dengan silsilah mana lemah dari Rasulullah menyatakan asal sahih sampai ke Adnan. Adnan ini juga dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sekitarnya ada perlu mencari orang di atas, cukup abah kita aja umat siapa bin Saul siapa umat Saul cukup sudah itu. Karena kaya kita itu kan kuitan abah lagi detuk kuitan kaya dibuyut kuitan detuk. Nah itu ada paralel itu. Cukup nang abah seorang, nah itu aja di dalam makna agama pemerintah. Tapi menyakau terus sampai ke Adam sangat baiknya, sampai ke Rasulullah sangat baik. Maka dilihat dari setelah itu Rasulullah dan tidak terputus sampai hari kiamat. Artinya silsilah tak ada, sebulan tak ada. Itu disebut dengan kata nasab keturunan. Dan yang lainnya terputus kita. Dan Rasulullah kada menyuruh cari adanya. Cukup abahmu alamamu itu aja. Manintasaba ilai gairi abawahi falyatabawa maq'adahu barang saya bernisbah kepada lain abahnya atau umannya
ia harus bersiasat masuk neraka, artinya cukup di situ aja. Lebih pada itu kalau memang ada catatannya kan masalah. Tapi begitu abah kita kada mengakui abah kita, umat kita kada mengakui umat kita, menisbahlah kepada orang lain, maka kita tidak ada diterima Allah Ta'ala. Amal ibadah fardu, amal ibadah sunnah ada diterima orang, masuk ke neraka kita. Kenapa kan? Karena abah jauh maka kada diakui pada Allah Ta'ala, apalagi Rasulullah. Itu sangat kerasnya hukum tentang hubung kepada dua orang tua. Artinya sangat kecil permasalahannya, tapi penentu di dalam makna orang menjalani hidup. Kadang alih kita ada mengurusi orang, siapa abah kita semua sudah, walaupun catatan-catatannya Allah baik, karena beliau diri Rasulullah harus ada sisi lain untuk menjaga orang. Rata bisa orang macam-macam namanya manusia ini banyak, bisa ada yang kada percaya, bisa ada yang padahal ini dan itu, ada sisi lah para baik, karena Rasulullah menyatakan bahwa zuriat beliau kada terputus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat seluruh nasab terputus ila nasabi, nasab. Nah itu nasab yang disebut dengan makna darah, bidang keturunan dari darah. Kemudian nasab yang kedua ya sanad ilmu, sanad ilmu, dan Rasulullah menyatakan tidak diberi itu kepada umat lain, hanya kepada umat Rasulullah. Nabi Isa sanadnya tertahan di murid Nabi Musa, sanadnya tertahan di murid Nabi Musa ke atas, dari bawah kena nyambung lagi. Begitu Rasulullah sahabat nyambunglah terus sampai ke bawah. Hadis itu hanya diringkas saja riwayatnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah qala Rasulullah, itu hanya ringkasan. Hadis itu akan menyambung sampai kepada orang yang membaca. Kita membaca akannya menyambunglah, kita mendengar hadis dari guru kita, guru mendengar dari guru terus sampai. Walaupun dia sudah tertulis seperti kitab Bukhari, kitab Muslim, itu punya sanad dia, dan peninggalan sanad itulah nasab di dalam martabat rohaniyah. Artinya itu pun dibaliahnya umat Rasulullah, kada terputus itu. Maka dua itu, nah ini nasabna saudara, ini nasabna disebut dengan rohaniyah ilmu, kada terputus juga. Maka dari itulah syarat orang itu riwayat hadis dia sangat kuat syaratnya, apalagi hadis sahih. Ya ruhi adlun dhabitun an misri mu'tamadu bi dhabtihi wa naqlihi. Ini periwayatnya. Ya ruhi orang sahih, adlun orangnya kada suah berdusta. Nah ini riwayat, makanya sampai ke Bukhari sampai itu sangat keras di dalam hadis. Kalau pernah hadis mesti ya daripada kan hadis hanya lain. Kalau yang di bawah kita ini bukan riwayat, kita hanya mengambil yang sudah ada. Orang kada tapi ingat apa hadis itu, lalu ditambahi di belakangnya ayat au kama qala Rasulullah surat Rasulullah, karena kita bukan muhadisin, hanya mengambil dasar untuk agar supaya jangan menyinggung orang. Kalau ada hadisnya maka orang kada tersinggung, mana ada hadis. Dua itulah yang diberi kepada umat Rasul, tidak pernah terputus. Nasab saudara, nasab rohani yang melihatnya nasab ilmu, musnad kenalannya. Dan itu Allah ilmu ada di berkah. Kalau kalian itu tidak akan ada berkah yang sebenarnya, berkah kecil. Ibadah kita hanya bisa baca dua salamat saja. Suruh orang kitab ada paham, karena tidak ada sanad.
Karena itu peletak juga makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, la sanad laqala man qala. Jikalau tidak ada sanad silsilah daripada ilmu itu niscaya berkata orang berkata samawi. Tapi karena itu ada sanad lalu menutup. Memangnya kamu berguru dengan gurumu seperti itu kah? Apa memang gurumu mengajar seperti itu kan? Dari situlah akhirnya sanad itu penentu. Kalau Rasulullah SAW menjadikan evaluasi pusing-pusing dapat mencari juri siapa kali dulu. Cukup orang tua yang melahirkan kita, cukup berbuat baik di situ kunci surga. Ada saya cari itu, oh sampai ke mana? Ada perlu kalau kau sampai ke itu kelampaian apa? Simpan itu, akhirnya juri kita sombong dengan silsilah. Akhirnya habaib silahkan mereka. Karena itu seperti kebenaran mereka sebagai habaib. Kalau kita ada perlu dan guru-guru kita seberataan itu, jangan sampai tahun orang apa itu kita orang biasalah bahasa karena supaya jangan sampai menyebabkan juriat kita sombong dengan makna keturunan aja. Mengaji ini mau alim itu bukan karena keturunan, karena belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja an walidihi ba'da wafatihi kataballahu li walidihi hujjatan katabalahu bara'atan minan nar. Amaliyah, barang siapa menghajikan daripada orang tuanya sesudah wafat orang tuanya, ada sempat berhaji atau sempat berhaji lalu kita hajikan, saya ditulis Allah bagi orang tuanya satu kali haji, ditulis bagi anaknya yang menghajikan itu selamat daripada siksa api neraka. Contoh, Amalia ini masih ada setelah orang tua wafat itu menghajikan. Jadi jangan makna takutan kalau kada dapat pahala kita dapat. Yang penting kita apabila menghajikan orang kita sudah berhaji. Apabila mau umrahkan orang kita sudah berumrah. Itu aja syaratnya. Kalau belum umrahkan orang kada sah kepada orang lain karena dirinya belum umrah. Seperti itu juga berhaji. Menghajikan orang tapi dirinya belum, ya kada boleh. Harus kita berdahulu. Artinya mudah aja tuh. Hendak jalur amaliyah lewati haji bisa lepas daripada api neraka orang yang menghajikan orang tuanya. Amalnya kawa dirinya seorang itu sangat luar biasa. Jangan dibadalkan ke orang. Amal kita mengerjanya lalu kita tahu apakah kita ini melanggar sesuatu di waktu berhaji itu atau di waktu berumrah tadi. Untuk orang tua jadi nyaman kita hati-hati. Kita badalkan upah orang kan orang gawe barang orang. Kita kada juga tahu. Sehingga kalimatnya manhaj dia sendiri yang menghajikan atau dia sendiri yang mengumrahkan. Ini karena orang-orang sangat takutan bila berumrah itu menggawe umrah kedua padahal sangat bagusnya untuk orang tuanya. Cuma takutan berdahulu. Cukup sekali aja. Yang kedua sunnah juga lagi padahal itu harus digunakan. Yang kedua sunnah. Nah, begitu ke Mekah itu jangan memikirkan awal lagi ke Mekah, jangan. Di waktu di Mekah gawe yang bisa digawe. Karena kita tidak tahu, walaupun kita banyak duit, kita tidak tahu duit itu sampai bertahan kapan. Karena ia bisa habis, karena maknanya dunia. Amal hayat dunia illa mata, kehidupan dunia ini hanya mata benda. Artinya mata benda itu tidak bisa bertahan. Hanya manfaatkanlah di waktu Allah memberi anugerah. Belum tentu bahasa orang kayak itu nang sabujurannya. Jadi kita ada lagi melihat makna akan datang, makna di belakang nang sekarang kayak itu.
Qala rajulun li Umar bin Khattab radhiyallahu anna li umman balaga minha kibaru inha la taqdi hajataha illa wa zahirha matiyah hal adaitu haqqaha qala la lianna kanat tasbika dhalika wa yatatamanna bakaka wa anta tasma'u wa tatamanna firaqaha. Seseorang laki-laki berkata kepada sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, saya punya ibu, dia sudah sangat tua. Apa keperluan ibu? Saya yang mau menanggungnya. Apabila ibu mau berjalan, dia tidak bisa berjalan. Saya yang menggendongnya. Tidurnya seluruh keperluan di waktu dia mau tidur, bangun tidur, kemudian kehidupan sehari-hari, makan, pakaian, dia yang jamin cuma anaknya. Katanya kepada Umar bin Khattab, apakah saya sudah selesai hak ibu saya? Saya tunaikan di waktu hidup. Maka Umar berkata, tidak selesai. Karena adalah ibumu memperbuat sama seperti kamu perbuat. Mulai mengandung, ibu menjadikan daraan kita. Sampai di waktu kita masih bayi, gendongnya aja sampai sekolah 3 masih gendong. Artinya di dalam makna memakani, beri pakaian dan seluruhnya menegur dua kenapa ibu kita berdahulu daripada kita, sehingga beda niatnya. Di waktu ibu melihara kita, ibu itu sangat memelihara kesehatan kita supaya hidup. Nah, si anak tadi di waktu memelihara ibu yang sangat tua tadi, hatinya itu beda. Apabila ibu nih mati, nah di situ ada bedanya. Ada ibu menyuruh kita hidup, ada seorang menyuruh mati. Itu pengalih. Ada kan anak kan tidak ada apa-apa juga. Nah, dan nangmain ada kan orang tua, mana ada orang tua menyuruh anaknya mati. Nah itulah makna perbedaan di dalam kata hati. Nah itu namaulah la. Tidak ada seorang pun di waktu hidup di dunia sebaik-baik bagaimana saja kepada orang tuanya, tidak mencapai hak orang tua itu selesai. Tidak ada. Kita ini tetap hutang bahasa orang itu kepada ibu bapak kita. Hutang ada kaum bayar. Karena sangat besarnya jasa daripada dua orang tua. Ada dan apa dan Allah kan yang menuntut doa kita, kekurangan kita ada, hanya disuruh oleh Allah berbuat baik, itu aja. Ada yang menyuruh kamu selesaikan haknya kadeh, ya wabil walidain, itu aja. Disuruh birru abaakum, disuruh birru aja, berbuat baik, itu aja. Kemudian cabang iman berikutnya yaitu kita menghubungkan keluarga. Maknanya kayak apa? Caranya supaya keluarga itu sama-sama dalam makna ada terputus. Ketika ada terputusnya itu ada jadi musuh. Sangat bagus seperti kita majelis tayamullah silaturahim isinya. Silaturahim itu ada dua, ada silaturahim namanya sama kayak tadi keluarga, ada silaturahim namanya kenalan. Kenalan itu sama aja silaturahim. Seperti majelis ini berkumpullah di sini. Sebenarnya itu silaturahim, amalan supaya sugih. Amalan masuk dalam makna. Coba kita baca hadisnya. Kalau Rasulullah SAW ayumidda lahu fi umrihi wa yuwassi'a lahu fi rizkihi falyattaqil wal yasil rahimahu. Siapa senang hatinya bahwa Allah memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya. Hai dibacanya. Umur panjang, rezeki banyak, umur panjang orang kada berduit kada nyaman. Sadai kalau tuh ini kan dia umur panjang duit berlimpah, amalannya falyattaqillah, jangan meninggal nang fardu,
Wa yasil rahimahu, hendaklah menghubungkan rahimahu keluarga, masuk di dalam martabat keluarga karena teman kenalan abah majelis hanya ulun kada takutan tapi jalan patin tau kada takutan pacangan habis duit orang takutan kita berjalan duit kita pakai tapi hadis madahakan ada yuwasir Allah meluasakan. Lihatin yang penano tuh berduit aja juga. Ada maha bisa kena ada bacaannya jakainya ujar Allah Ta'ala jikalau kamu menghubungkan silaturahim itu maha bisa kan duit ada jadi kita malihin maha bisa kan duit ini kada iwasi alahu fi rizqihi maluasatan masalah rezeki. Jadi saben malam majelis ada bacangan hancur kita. Temulah rezeki luas. Hanya mungkin nang pardu belum selesai. Itu aja jadi lebih macet. Ulun kan hendak mah terserang ke kawanan. Kadang ada enggak nih kada sambuhan. Ada sembahyang orangnya. Cuma ulun nih ngalihnya membawakan tuh karena ada sembahyang ini bagaimana bisa ditali ini apa? Ada masalah apa? Yang gawian apa aja? Asal pardu ini selesai majelis taklim insyaallah luas saja rezeki. Karena sangat kuatnya hadis di dalam makna orang majelis taklim ini masuk dalam kata menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Kan itu maknanya kan dapat jangan habis artinya. Talibul ilmi taqabbalallah birizqi. Orang menuntut ilmu Allah jamin. Ayat apa hadis Rasulullah? Ya Rasulullah. Kita tahu sudah sini bersifat sidik, tidak pernah berdusta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadul ma'ruf taqi masari asu masadaqatu sidq wal ghadab rabbi jalla ala sitrhan tazidu fil ummah. Darmul orang yang berbuat yang baik-baik itu agar supaya jangan sampai mati kada baik. Yang bantu orang bersedekah kemudian apa yang terhubung kepada orang maknanya baik itu isinya supaya mati biar baik. Ada amaliyah biar baik itu isinya untuk mengingat Allah. Mati baik itu sekadar kita berbuat baik kepada orang. Sekadar itulah nilai karena mati kita baik. Jadi bisa aja itu lagi. Bahasa orang memahami hidup. Ujar Rasulullah sekadar kita berbuat baik kepada orang itu nang memelihara kita mati kada baik. Sekadar kita kada baik kepada orang itu yang menyebabkan mati kita kada bagus. Jadi bukan masalah apa-apa, tergantung gawian kita. Ini masuknya di situ. Jadi kadang-kadang kalau tuh makna pergaulan itu kadang-kadang hanya menjaga bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang. Itu narai bergaul hidupnya. Selama bergaul di dalam baik, matinya baik. Lalu di situ kan hadis pembuktian seseorang mati baik tanpa diundang orang akan datang karena kebaikan kita. Namun orang kada datang dasar orang banyak kada baik. Diundang sedang dia tetap buringan orang. Ngalihin datangin itu jahat itulah tuh. Jadi memang ada rahasia hubungan dengan kata dan tanda. Baru mula seseorang apabila bisa mengamalkan sedekah, tapi orang kada tahu, kada ada bebeta sedekah, berapa kada ada. Itu memadamkan berkahnya Allah kepada orang itu. Artinya orang itu pacang diridai oleh Allah dan diampuninya. Amalannya bersedekah orang kada tahu. Ada pengumuman bahasa kita.
Nah, kalau sedekah sir di mana letaknya? Di majelis. Pian bawa ke majelis itu 5 bungkus, 10 bungkusan malam Rabu, mana ada nang tahunnya? Pian bepada supan gue, iwa karing isinya. Nah, itu kalau tuh sedekah sir jadinya ada nang tahunnya, kadang alih kalau tuh amaliyahnya itu. Kayak apa aja pian nih hidup pinanang dimurkai Allah, Allah kada murka diampuninya. Kalau di majelis itu juga letaknya. Wasilaturahim tazidu bil umur, karena menghubungkan keluarga itu menambahi keberkahan di dalam umur. Kita inilah kayak tak sedih kalau kasah pindah banyak masalah, coba datang ke majelis. Di majelis itu ada beda manusia. Pianlah memandang, ada memandang orang begitu pian pandang hilang pian kesusahan, gembira hati. Ada ingat lagi pian di rumah pusing kepala, bertambah orang ada salah satu diberi Allah seperti itu. Dan letaknya hanya di majelis. Pian dia ke pasar bertambah pusing, bertambah pusing orang berbelanja. Biar kan berduit di majelis sudah kada berduit kan apa-apa. Pian melihat kan orang hilang. Tapi Allah Ta'ala menyembunyikan itu kepada orang banyak sehingga kita kada tahu. Cuma biar rasakan lah. Asalah nang kaya apa aja coba bawa ke majelis. Kamunya kada hilang majelis tu ada di hidayah Allah, ada mungkin ada ikhlas. Rata-rata kayak itu semua. Karena ada orang yang dipandang Allah di situ akhirnya hilang seluruh kesusahan. Dah para awliya la khaufun alaihim lahum, ada takut dan ada sedih. Begitu orang juga memandang kepada mereka hilang juga itu. Ada dan apa dipikirkan begitu bulik ajar bina asal lain mulai. Ya kada kawa aja itu ini bisa sampai bertahan beberapa hari, 3 hari kalau bertahan. Bakalah pulangan bini. Untung majelis rancak. Hampir ngalahian. Kadang ngalahiannya amaliyahnya berbuat baik kepada orang tua, keluarga, jangan dijadikan musuh pada kita sesama. Kemudian kita di dalam hidupnya terbaik, berbuat baik kepada orang, itu akan menghadirkan kita di waktu akhir umur baik. Itu aja. Jadi kadang cuman tadi seluruhnya agar supaya sukses hidupnya. Pian pegawai yang kecil bisa berduit, fardu jangan ditinggal. Sikung itu aja seperti sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Kadang aku nih sedang berusaha anda mau aja kayak orang tinggal periksa aja ada bisa aja. Karena yang anak naik turun bakal ada maunya menahan itu karena berkahnya dicabut. Berkah daripada usaha dicabut, naik usahanya tapi berkahnya dicabut turun bakal. Kadang alihin pengen tekan dah nyamaliyah ini alihin baca puasa lapar baru ini katanya nyaman mengamalkan. Sekadar ini aja kita ada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah pada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjaga umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpulkan para kekasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah di dunia wal akhirah bi siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallallahu ta'ala ala sayyidatina sabi rasulillah ajmain. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najitna min rahmatil hisab. Rabbana qulubana bihamdika rahmatan anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal.